رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, dan semoga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang nama Allah Al-Afu, kita akan mulai dari pembahasan tentang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua DKM bahwa nanti malam ba'da maghrib itu sudah masuk hari yang ke-21. Artinya kita sudah memasuki 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan itu memiliki keutamaan. Yang pertama adalah malam-malamnya adalah malam-malam terbaik dalam setahun. Kalau siangnya yang terbaik itu adalah 1 sampai 10 Dzulhijjah. Kalau malam-malam terbaik dikatakan bahwa malam-malam terbaik itu adalah malam-malam 10 terakhir pada bulan Ramadan. Ini terlihat dari perlakuan Rasulullah, sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dalam hadis dari Aisyah disebutkan bahwa Rasulullah ketika memasuki 10 terakhir dari bulan Ramadan, beliau syadda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya. Mengencangkan sarungnya ada yang mengatakan menggiatkan dalam beribadah. Tetapi yang lebih rajih mengatakan, disebutkan bahwa mengencangkan sarungnya itu maksudnya meninggalkan istrinya. Dia meninggalkan istrinya, tidak berhubungan dengan istrinya. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Malamnya itu hidup, ya, dari maghrib sampai subuh dihidupkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, Rasulullah aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Itu sikap Rasulullah SAW terhadap 10 malam terakhir, menunjukkan bahwa malam itu memang memiliki keutamaan. Kemudian keutamaan yang lain dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan adalah bahwa Ramadan itu terbagi, kalau dibagi 10, ada 10 pertama, 10 kedua, dan 10 terakhir atau 10 ketiga. Dan kita akan memasuki 10 terakhir. Terakhir itu artinya dalam Islam disebutkan bahwasanya innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dinilai dari akhirnya. Jadi Ramadan kita itu akan dinilai dari akhirnya. Akhirnya itu kapan? 10 terakhir itu. Itulah yang nanti akan kita mendapatkan penilaian. Apakah Ramadan kita baik atau Ramadan kita buruk? Kemudian yang ketiga, kenapa 10 hari terakhir menjadi utama? Karena di dalamnya ada malam, sebuah malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dan Rasulullah memerintahkan kepada kita mencari malam Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir. Taharru Lailatul Qadar fi asril awakhir. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir. Bisa malam 21, bisa malam 22, bisa malam 23. Kalau menurut penjelasan Syekh Utsaimin, bisa di malam ganjil, bisa di malam
genap, bisa 21, bisa 22, bisa 23, bisa 24, bisa 25, bisa 26, 27 dan seterusnya. Lailatul Qadar sendiri itu terdiri dari dua kata, Lailah malam dan Al-Qadar. Apa arti Qadar? Qadar itu ada tiga makna. Makna yang pertama adalah kemuliaan. Kemuliaan. Kenapa mulia? Karena pada malam Lailatul Qadar Al-Quran diturunkan. Kemudian kenapa mulia? Karena siapa saja yang mendapatkan Lailatul Qadar maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Bahkan disebutkan waman hurrima faqad hurrim, dan barang siapa yang diharamkan mendapatkannya maka dia telah diharamkan. Kemudian Al-Qadar itu juga artinya dhayyik, sempit. Nanti dalam surat At-Tahrim bisa dilihat Allah berfirman ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa man qudira 'alaihi rizqahu falyunfik mimma atallah. Dan barang siapa yang disempitkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia memberikan apa yang telah diberikan oleh Allah. Ini untuk suami. Artinya ayat ini bagi suami yang disempitkan rizkinya oleh Allah, maka dia jumlah dalam memberikan nafkah kepada istrinya itu disesuaikan dengan rizki yang dia dapatkan. Kalau dapatnya sedikit disempitkan oleh Allah, maka ya dia akan memberikan sesuai dengan itu. Waman qudira 'alaihi rizqahu falyunfik mimma atallah. Al-Qadar itu artinya sempit. Malam Lailatul Qadar kenapa sempit? Karena bumi itu diisi oleh malaikat. Jadi malaikat berbondong-bondong turun ke bumi, memenuhi bumi, maka bumi itu menjadi sempit. Maka alangkah menyesalnya kita kalau kita juga tidak memanfaatkan malam itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat saja berbondong-bondong turun. Tanazzalul malaikatu warruh, malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain turun ke bumi. Kemudian Al-Qadar juga artinya adalah ketentuan takdir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian keutamaan yang lain dari 10 hari malam terakhir itu adalah kita akan mendapatkan 2 ampunan. Kenapa bisa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda yang pertama berbunyi, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni. Hadis yang lain berbunyi, "Man qama fi lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang salat pada malam Lailatul Qadar, maka dia akan diampuni dosa-dosa masa lalu. Berpuasa dapat ampunan, bangun malam, salat malam pada malam Lailatul Qadar juga dapat ampunan. Jadi orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, terutama salat, maka dia akan mendapatkan 2 ampunan. Ampunan karena puasa dan ampunan karena bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat pembagian atau sikap manusia terhadap 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka ada 3 sikap. Sikap yang pertama adalah orang-orang yang tidak peduli dengan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Mereka menganggap 10 hari terakhir dari bulan Ramadan itu sama dengan hari-hari yang lain, tidak ada istimewanya. Sama saja. Mereka itu sebetulnya sejak awal juga menganggap Ramadan ini seperti bulan-bulan yang lain, tidak ada istimewanya. Maka mereka melakukan kegiatan sebagaimana mereka lakukan, tidak ada peningkatan, tidak ada perubahan. Maka mereka, orang-orang yang seperti ini, yang menganggap 10 hari terakhir seperti hari-hari biasa yang tidak memiliki keutamaan, dan juga yang menganggap bulan Ramadan seperti bulan-bulan yang lain yang tidak memiliki keutamaan sehingga dia menyikapinya biasa-biasa saja, maka ini bisa dikarenakan karena hatinya terkunci, karena hatinya kotor, karena kemaksiatan yang dia lakukan. Dalam surat Al-Mutaffifin Allah berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, apa yang mereka lakukan itu menutupi hatinya. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Syaqiyun abdi, celakalah seorang hambaku, adraka Ramadan wan salah,
dia mendapatkan Ramadan dan Ramadan selesai, walam yukfar lahu, dan dosa-dosanya tidak diampuni. Maka ini adalah orang yang celaka, masuk pada bulan Ramadan selama 30 hari, keluar dari bulan Ramadan dan dosanya tidak diampuni, padahal bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka orang seperti ini adalah orang yang disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang celaka. Kemudian yang kedua, kalau yang pertama adalah manusia yang tidak peduli dengan 10 hari terakhir. Yang kedua adalah kelompok manusia yang mengalami keletihan. 1 sampai 20 Ramadan dia semangat, apalagi tanggal 1 ibadahnya sangat semangat, baca Qur'annya, sholatnya, sedekahnya. Hari kedua, ketiga, keempat, bertambahnya hari semakin kendor semangatnya, sampai pada malam 21 semangatnya udah kendor, sehingga dia tidak memikirkan Ramadan lagi. Pikirannya sudah kepada lebaran, pikirannya sudah kepada pulang kampung, pikirannya sudah kepada menghiasi rumah dan lain-lain sebagainya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang futur, orang-orang yang mengalami keletihan, kecapean, kebosanan. Maka kata Rasulullah SAW, likulli amalin syarrah wa likulli syarafat fatrah. Setiap amal itu ada naik turunnya. Setiap amal itu ada naik turunnya. Wa man fatrahu ila sunnati faqad hudiya. Dan barang siapa yang ketika futur, ketika bosan, ketika capek itu condong atau dia melakukan condong kepada sunnah Rasulullah SAW, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Wa man kana fatratuhu ila ghairi dzalik, dan barang siapa yang ketika masa bosan itu mencari selain itu, selain sunnah Rasulullah SAW, faqad halak, maka dia adalah orang-orang yang celaka. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok yang menyikapi 10 terakhir dari bulan Ramadan itu seperti kuda balap, kuda lomba. Kuda lomba kalau kita perhatikan menjelang finish dia akan mengencangkan larinya. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ketiga, yaitu orang yang ketika mendekati akhir Ramadan justru lebih meningkatkan lagi ibadahnya, intensitasnya, baik sholatnya, terutama sholatnya, kemudian baca Al-Qur'annya, sedekahnya itu lebih ditingkatkan lagi karena sudah berada pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa amalan yang bisa dilakukan pada 10 terakhir dari bulan Ramadan yang nanti akan dimulai, yang insya Allah akan dimulai ba'da maghrib? Yang pertama, kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang dilakukan Rasulullah pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan adalah mengencangkan sarungnya. Mengencangkan sarungnya artinya meninggalkan istrinya. Jadi bagi yang sudah berkeluarga, lebih menjauh daripada istrinya dan fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ahya lailahu, menghidupkan malamnya dengan apa? Dengan sholat. Menghidupkan malamnya dengan banyak melakukan sholat. Bagaimana caranya? Sebagaimana di Al-Islam itu ada 2 sholat ya, tarawihnya ada ba'da isya dan nanti insya Allah jam 2 malam. Bagaimana caranya kita menggabungkan 2 sholat itu pelaksanaannya agar bisa dilakukan semuanya secara berjamaah? Ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah habis isya kita sholat tarawih, kemudian sebelum witir keluar. Sebelum witir keluar, karena dia ingin witirnya itu pada nanti malam. Maka pada waktu sholat tarawih setelah habis isya dia tidak ikut witir. Dan ini pernah juga dilakukan oleh salah seorang sahabat. Salah seorang sahabat dia kalau witir dia nggak ikut sama imam, karena dia nanti malam akan witir. Karena la witrani fil lail, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Dan sahabat ini memilih witirnya untuk pada malam hari. Tetapi kekurangannya orang yang memilih ini adalah dia tidak ditulis sholat semalaman. Karena dalam hadis disebutkan innahu man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba qiyamul lail kulluh. Sesungguhnya barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka ditulis 1 malam penuh. Jadi 1 malam penuh, 1 malam dia sholatnya hanya
mungkin 1 jam atau 2 jam, tapi ditulis 1 malam penuh. Kalau dia ikut sholat selesai sampai bersama imam sampai selesai. Artinya kalau imam witir, dia juga ikut witir, tidak keluar. Kemudian yang kedua adalah caranya, yaitu dengan menambah witirnya 1 rakaat lagi. Maka orang seperti ini akan dapat sholat bersama imam, dan nanti malam dia bisa witir juga bersama imam. Jadi pada rakaat ketiga, pada sholat isya pada sholat tarawih setelah isya, pada rakaat ketiga, maka setelah salam dia bangun lagi menambah 1 rakaat, sehingga sholatnya tidak 3 rakaat tapi 4 rakaat. Tetapi yang kita perhatikan di Al-Islam di sini, sholat ba'da isya-nya tidak pakai witir, ya. Jadi kalau ikut tarawih di Al-Islam itu biasanya tidak ada witirnya bersama imam, karena imamnya akan witir nanti malam. Jadi biasanya masing-masing ada, kalau mau ada yang witir sendiri berarti dia akan witir sendiri. Kemudian kalau mau ikut jam 2 malam sholat di masjid ini, maka dia akan witir bersama imam. Itu cara menggabungkan sholat tarawih habis isya dengan sholat tarawih pada sepertiga terakhir dari malam atau jam 2 malam. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang pertama tadi adalah mengencangkan sarungnya, kemudian yang kedua menghidupkan malamnya, yaitu dengan memperbanyak sholat, ya, memperbanyak sholat. Rasulullah bersabda, "Man qama fi lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dami." Barang siapa yang berdiri di sini maksudnya adalah salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni. Mungkin bisa juga ditambah dengan membaca Al-Qur'an atau bisa ditambah dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi kita kurangi ngobrolnya. Banyak orang iktikaf di masjid tapi isinya percakapan satu dengan yang lainnya. Bahkan ada yang begadang tapi isinya hanya ngobrol saja. Dari jam 11 sampai jam 2 itu ngobrol saja. Maka kita kurangi ngobrol bersama teman-teman yang lain, karena kita fokus supaya amalan kita itu bernilai 1000 malam, 83 tahun lebih. Maka iktikaf dikurangi percakapan terutama pada malam harinya dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan kita contoh perbuatan Rasulullah SAW pada 10 malam terakhir adalah membangunkan keluarganya. Maka ini tanggung jawab dari bapak-bapak yang sudah bapak-bapak terhadap istri dan anaknya. Kalau sudah malam Lailatul Qadar, bangunkan. Terutama yang di rumah itu juga bangunkan. Kalau bapaknya di masjid, istrinya di rumah, dibangunkan. Kalau bisa diajak ke masjid, diajak ke masjid, ya. Anak-anak juga diajak, kalau bisa diajak ke masjid, diajak ke masjid. Tetapi harus tetap mengindahkan adab masjid, ya. Karena kelemahan dari Masjid Al-Islam ini terlalu bising, terlalu berisik dengan anak-anak, dan sedikit sekali yang peduli, ya. Jadi kalau anak-anak berisik, sedikit sekali jamaah yang peduli dengan keberisikan itu. Tidak ada yang menegur, sehingga anak-anak tetap berisik sehingga mengganggu pelaksanaan ibadah sholat, ya, terutama sholat tarawih. Kemudian yang bisa dilakukan pada 10 hari terakhir itu juga iktikaf, ya, iktikaf. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan setelah Rasulullah meninggal dilanjutkan oleh istri-istrinya. Kemudian yang juga dilakukan, yang amalan yang juga bisa dilakukan pada 10 hari terakhir adalah berdoa dengan doa yang sebagaimana ditanyakan oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, kalau saya mendapatkan malam Lailatul Qadar, doa apa yang saya ucapkan?" Maka kata Rasulullah, ucapkanlah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma, ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha memaafkan. Tuhibbul afwa, mencintai pemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Oleh karena itu insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas kata itu, nama Allah Al-Afu, sebagaimana doa yang
dianjurkan bagi kita untuk kita baca pada malam-malam 10 terakhir dari bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai pemaafan, maafkanlah aku. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-afu dalam bahasa Arab itu berasal dari kata afa ya'fu afan, artinya memaafkan. Artinya memaafkan. Kemudian ada juga dalam bahasa Arab kata-kata yaghfir. Allah itu Maha Pengampun. Jadi Allah itu Allahu ya'fu wa yaghfir. Allah memaafkan dan mengampuni. Ya'fu memaafkan, yaghfir mengampuni. Apa perbedaan ya'fu wa yaghfir? Apa perbedaan memaafkan dan mengampuni? Ya'fu bimakna yamhu. Ya'fu itu artinya menghapus. Ya'fu itu artinya menghapus. Kalau yaghfir mengampuni itu artinya menutup. Jadi kalau seorang hamba melakukan dosa, dan dia mendapatkan ampunan dari Allah, ya'fu, Allah mengampuni, Allah memaafkan. Artinya tadi ya'fu itu artinya izalah. Seorang hamba melakukan dosa dan dia minta maaf kepada Allah dan dia diberi maaf oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya dosa itu izalah, yamhu, dihapuskan oleh Allah. Dosanya dihapuskan oleh Allah. Kalau yaghfir itu ditutupi. Ini ada dosa kemudian ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia tidak ada yang tahu kalau dia melakukan dosa karena dosanya sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ya'fu itu dihapus. Jadi mana yang lebih besar? Mana yang lebih tinggi? Ya'fu atau yaghfir? Menghapus atau menutup? Kalau ya'fu menghapus, dosanya dihapus. Dihapus berarti tidak ada. Kalau yaghfir itu menutup. Ini ada dosa kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam pendapat yang lain Imam Al-Qurtubi mengatakan, apa perbedaan antara memaafkan sama mengampuni? Maka al-afu, kata Imam Al-Qurtubi, afallahu azza wa jalla an khalqihi wa qad yakunu ba'dal uqubah wa qablaha. Memaafkan, kata Imam Qurtubi, itu adalah Allah memaafkan hambanya, bisa jadi setelah dia dihukum, bisa jadi sebelum dia dihukum. Jadi kalau Allah memaafkan, itu bisa jadi pemaafan Allah itu diberikan sebelum dia diberi hukuman. Tetapi bisa juga diberikan setelah dia diberi hukuman. Diberi hukuman dulu baru dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau Allah mengampuni, Allahu yaghfir, Allah mengampuni, itu artinya Allah tidak menghukumnya sama sekali. Allah tidak menghukumnya sama sekali. Karena setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu ada hukumannya. Setiap dosa itu ada hukumannya. Kalau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya pemaafan Allah bisa jadi diberikan sebelum dia dihukum sudah dimaafkan, atau oleh Allah dihukum dulu baru dimaafkan. Tetapi kalau diampuni sama sekali dia tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata al-afu itu memiliki 4 makna, ya. Kata al-afu memiliki 5 makna. Makna yang pertama adalah at-tarku. At-tarku itu artinya meninggalkan. Jadi kata memaafkan itu memiliki arti meninggalkan, at-tarku. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 134, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia di sini maksudnya at-tarku, meninggalkan orang itu. Jadi dia tidak marah tapi dia tinggalkan orang itu karena dia memaafkan. Pernah ada sebuah kisah tentang hamba sahaya yang bekerja dengan salah seorang khalifah dari Bani Abbas. Seorang khalifah dari Bani Abbas ini
ingin melakukan santap malam, melakukan akan makan. Kemudian dia akan cuci tangan. Biasanya cuci tangan itu dilakukan dengan cara ada seseorang menuangkan air, kemudian dia cuci tangan. Di bawahnya itu ada tempat air kotornya, tapi ada orang menuangkan air kemudian dia cuci tangan. Khalifah ini akan cuci tangan. Maka hamba sahaya, seorang budak ini menuangkan airnya ke atasnya. Tapi karena kewibawaan dari khalifah, dia gemetar. Dia takut ketika menuangkan air itu. Karena gemetarnya, maka teko tempat menuangkan air itu jatuh. Jatuh menimpa tangan dari khalifah itu dan airnya tertumpah ke bajunya. Khalifah kemudian menatap marah kepada budak ini, dan budak ini sudah ketakutan karena setelah melakukan sebuah kesalahan, menjatuhkan tadi teko yang isinya air untuk cuci tangan mengenai tangan dari khalifah. Dia sudah gemeteran ketakutan. Khalifah karena bajunya basah marah dengan tatapan yang sangat marah menatap budak itu. Maka tidak ada jalan keluar bagi budak itu, dan dia ingat ayat ini, dia baca ayat itu. Dia langsung membaca ayat wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Mendengar ayat ini khalifah kemudian, aku nggak jadi marah, ya. Aku nggak jadi marah. Wal kadhiminal ghaidha. Kemudian budak ini melanjutkan wal afina anin nas, dan memaafkan manusia. Lalu khalifah itu bilang, aku maafkan kamu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Budak itu lalu melanjutkan ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Lalu khalifah berkata, keluar kamu sekarang merdeka, tidak jadi budak sahaya. Ini adalah seorang khalifah yang begitu ayat dibacakan, dia langsung tergerak dan tunduk dengan ayat itu. Dia tidak jadi marah, memaafkan budaknya, dan kemudian memerdekakan budaknya. Dan dalam sejarah nanti terlihat bahwa khalifah ini menjadi khalifah ternama dari seluruh khalifah yang ada di Bani Abbas, dan pencapaiannya adalah pencapaian terbesar yang dia capai dari seluruh khalifah yang ada pada Bani Abbas. Jadi makna al-afu yang pertama itu adalah at-tarku, meninggalkan. Kemudian makna al-afu yang kedua itu adalah kasuro. Kasuro itu artinya banyak. Ini ada dalam hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, qasus syawarib wa'ful lihya. Qasus syawarib wa'ful lihya. Potonglah cukurlah kumis, wa'fu al-lihya, panjangkanlah jenggot, perbanyaklah jenggot. Wa'fu, jadi kata al-afu itu artinya memperbanyak. Kalau yang pertama artinya meninggalkan, yang kedua artinya memperbanyak. Kemudian yang ketiga, al-afu itu artinya ziyadah. Artinya ziyadah. Ziyadah itu artinya tambahan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 219, Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu apa yang diinfakkan. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, apa yang harus diinfakkan? Qulil affa. Maka Allah memerintahkan kepada Rasul, qulil affa, katakanlah al-afu. Yang diinfakkan itu adalah al-afu. Al-afu itu artinya ziyadah, sesuatu yang lebih dari kebutuhan. Sesuatu yang lebih dari kebutuhan maka diinfakkan. Apa yang lebih dari kebutuhan? Bisa kita lihat dari makanan. Makanan kita lebih atau tidak? Atau kita bisa mengukur kebutuhan makanan kita berapa sih sehari itu? Kebutuhan makanan anak kita berapa? Kebutuhan makanan istri kita berapa? Kalau ada lebihnya, infakkan. Wa yas'alunaka madza yunfikun qulil af. Yang lebih itu diinfakkan. Yang kedua, minuman. Kalau minuman lebih diinfakkan. Terutama kalau di al-Islam, terlebih-lebih kalau ada buka puasa yang berlebih-lebihan. Seorang masing-masing dari kita itu sebetulnya cukup dengan nasi 1 box saja. Maka kalau ada nasi 2 box, 3 box itu sudah berlebihan. Kasihkan kepada yang lain. Karena kemampuan kita makan cuma 1 box aja. Qulil afwa, maka yang lebih itu diinfakkan.
Begitu juga dengan baju. Berapa banyak baju yang dibutuhkan oleh masing-masing kita? Berapa banyak baju yang dibutuhkan oleh kita dalam sehari-hari? Setelah kita lihat ternyata baju kita lebih, kulil affa, maka yang lebih itu adalah diinfakkan. Karena banyak orang mengoleksi baju sampai berlebih-lebihan. Maka sunnahnya adalah kalau ada kelebihan diinfakkan. Begitu juga dengan harta benda, kalau sudah lebih diinfakkan. Maka al-afu di sini artinya adalah ziyadah, sesuatu yang lebih maka itu diinfakkan. Kemudian arti al-afu yang keempat itu adalah al-ata, pemberian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang masalah kisos. Allah berfirman, "Wa man ufiya min ahi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilai bi ihsan." Dan barang siapa yang dimaafkan dari saudaranya, dan barang siapa yang dimaafkan sesuatu dari saudaranya, fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilai bi ihsan, maka hendaknya dia mengikuti yang ma'ruf dan memberikan diat dengan baik. Jadi dalam ayat Qisas disebutkan al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi, ya. Qisas itu adalah sepadan, mata dengan mata, merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak, tangan dengan tangan. Dan orang yang dibunuh, orang yang membunuh, maka qisasnya adalah dibunuh. Tetapi pelaksanaan pembunuhan, pelaksanaan hukuman qisas dari orang yang membunuh itu bisa batal kalau keluarga yang membunuh itu memaafkan. Kalau keluarga yang membunuh itu memaafkan, ya udah saya maafkan. Kalau dimaafkan maka tidak terlaksana qisas, tapi diganti dengan membayar diat. Maka di sini disebutkan waman ufiya min ahi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa adun ilai bi ihsan. Dan barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya, dan barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya, yang dimaafkan sesuatu dari saudaranya, maka hendaknya dia mengikuti yang ma'ruf dan memberikan diat dengan baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata al-afu dalam Al-Quran itu disebutkan ada beberapa tempat, tapi paling banyak itu ada dalam surat An-Nisa. Bisa dilihat nanti dalam surat An-Nisa ayat 43 dan surat An-Nisa ayat ke-90. Dalam surat An-Nisa ayat 43 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian, sesungguhnya Allah afuwan ghafura, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Adapun dalam surat An-Nisa ayat 90 Allah berfirman, faulaika asallahu ayyafu anhum innallaha kana afuwan ghafura. Maka mereka orang-orang yang semoga Allah memaafkan mereka, sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Adapun kata al-afu dalam hadis yang sebagaimana tadi kita baca, hadis yang berbunyi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kata al-afu, nama Allah itu disebutkan dalam Al-Quran dan juga disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana menghubungkan antara nama Allah Al-Afu dengan 4 makna Al-Afu tadi? Yang disebut maknanya itu adalah ada atarku, meninggalkan, ada kathura, memperbanyak, ada ziyadah, menambah, dan ada juga al-ata. Nama Allah bagaimana menerjemahkan dengan arti al-afu sebagaimana tadi disebutkan? Maka yang pertama adalah nama Allah al-afu yang berarti at-taksir, yang berarti memperbanyak. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala. Dalam hadis disebutkan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka baginya 10 kebaikan. Artinya di sini ada taksir, memperbanyak, sebagaimana disebutkan salah satu arti dari al-afu itu adalah memperbanyak. Memperbanyak di sini adalah memperbanyak balasan, memperbanyak
pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seorang hambanya. Bisa 10 kali lipat, bisa sampai 700 kali lipat. Kata al-afu dalam bulan Ramadan ini itu juga bisa berarti ya'fu anis sayyi'at wa ya'fu lil hasanat. Jadi ya'fu pada bulan Ramadan ini bisa berarti ya'fu anis sayyi'at, Allah menghapuskan keburukan-keburukan, wa ya'fu lil hasanat, dan Allah melipat gandakan kebaikan. Karena kata-kata al-afu itu bisa berarti dua, bisa berarti bertambah dan bisa berarti menghilangkan. Jadi ada kata-kata dalam bahasa Arab yang artinya itu memiliki dua arti. Seperti kata-kata as-as. As-as itu dalam bahasa Arab, malam datang itu as-as, malam meninggalkan juga as-as. Al-afu itu juga memiliki makna, bisa memiliki makna bertambah, juga bisa memiliki makna mengurangi atau menghilangkan. Maka pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala dari sifat al-afunya itu adalah ya'fu anis sayyi'at, menghapuskan kesalahan, dan juga ya'fu lil hasanat, artinya melipat gandakan kebaikan. Dan Ramadan sendiri kan artinya membakar, maksudnya adalah membakar dari kesalahan-kesalahan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa pengaruh nama al-afu pada kehidupan kita sehari-hari? Apa yang bisa kita praktekkan dari nama Allah al-afu dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama adalah, kalau masing-masing kita sudah meyakini bahwa Allah itu Maha Pemaaf, maka Allah itu akan mengampuni atau akan memaafkan dosa-dosa kita. Dan perlakuan Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa, terhadap orang yang berdosa itu ada tiga. Jadi perlakuan Allah terhadap orang yang berdosa itu ada tiga. Yang pertama adalah orang yang berdosa, kemudian Allah membalasnya dengan kebaikan. Jadi ada sayyi'at, ada hasanat. Yang pertama adalah yadra'una as-sayyi'at bil hasanah. Yang pertama adalah menolak keburukan dengan kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi ketika ada orang berbuat jahat kepada dirinya, dia tidak membalas dengan kejahatan yang serupa, tapi dia balas dengan kebaikan. Ada orang tiba-tiba memukulnya, dia tidak balas memukul, tapi dia balas dengan memaafkan, atau dia balas dengan memberi sesuatu kepada orang yang memukul tersebut. Jadi membalas keburukan dengan kebaikan, ini yang pertama. Jadi perlakuan orang yang berdosa, perlakuan Allah terhadap orang yang berdosa adalah dibalas dengan kebaikan, keburukan dengan kebaikan. Kemudian yang kedua, perlakuan Allah terhadap orang yang berdosa adalah yamhus sayyi'at bil hasanat. Jadi keburukannya dibalas dengan kebaikannya. Jadi ini ada seseorang melakukan perbuatan dosa, lalu setelah itu melakukan perbuatan baik, maka dosanya ini tempatnya diisi dengan perbuatan baik. Jadi perbuatan buruknya itu berubah menjadi ditutupi dengan perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Kemudian yang ketiga, perlakuan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang berdosa itu adalah mengganti keburukannya dengan kebaikan. Jadi seseorang melakukan keburukan, lalu keburukannya ini dirubah oleh Allah menjadi kebaikan. Tadi yang pertama, keburukan dilawan dengan kebaikan. Yang kedua, keburukan ditutup dengan kebaikan setelahnya. Yang ketiga, keburukan ini dirubah oleh Allah menjadi kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 70, Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amala amalan solihan, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh,
faulaika yubaddilullahu sayyi'atim hasanat, maka mereka adalah orang-orang yang keburukannya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi yang pertama tadi saya ulangi, antara keburukan dan kebaikan. Yang pertama, keburukannya dilawan dengan kebaikan. Yang kedua, keburukannya ditutup dengan kebaikan. Yang ketiga, keburukannya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang bisa kita lakukan juga dengan nama Al-Afu? Maka kalau kita memahami kata innallaha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, kita pahami kalimat ini, Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya engkau pemaaf. Kata-kata ya Allah sesungguhnya engkau pemaaf, apa efeknya pada diri kita? Ya Allah sesungguhnya engkau pemaaf, efeknya pada diri kita apa? Allah Maha Pemaaf, efeknya apa? Kita minta maaf kepada Allah. Kenapa kita minta maaf sama Allah? Karena Allah itu Maha Pemaaf. Maka kata-kata Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau Maha Pemaaf, itu artinya membawa efek pada kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-seringlah minta maaf kepada Allah, karena Allah itu Maha Pemaaf. Kemudian kalimat berikutnya, tuhibbul afwa, engkau mencintai pemaafan, engkau mencintai orang-orang yang berbuat maaf. Ya Allah engkau Maha Pemaaf, efeknya kita sering minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat kedua, tuhibbul afwa, engkau mencintai pemaafan, efeknya apa pada diri kita? Allah mencintai pemaafan, apa efeknya pada diri kita? Efeknya adalah kita menjadi orang yang suka memaafkan. Kenapa kita suka memaafkan? Karena Allah mencintai orang-orang yang memaafkan. Maka kita dalam kehidupan sehari-hari ini sering memaafkan. Ada orang berbuat jahat sama kita, kita maafkan. Ada orang memukul kita, kita maafkan. Ada orang menyakiti anak kita, kita maafkan. Perbuatan apa yang tidak mengenakan menimpa kita, maka sikap kita adalah memaafkan. Kenapa kita memaafkan? Karena Allah mencintai orang-orang yang memaafkan. Ini adalah efek dari kata-kata tuhibbul afwa. Maka kalau kita baca doa Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau Maha Pemaaf, itu artinya kita harus banyak minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhibbul afwa, engkau mencintai pemaafan, kita harus banyak memberi maaf kepada orang lain. Fa'fu anni, maka maafkanlah saya. Ada banyak kisah tentang keutamaan memaafkan. Yang pertama, ada orang dalam kehidupan sehari-hari dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya apa-apa untuk diinfakkan. Harta sekecil apapun dia tidak punya. Maka dia infaknya dengan apa? Dia infaknya dengan memaafkan. Setiap pagi habis subuh dia mengatakan, wahai orang-orang yang memiliki kesalahan sama saya maafkan. Jadi infaknya adalah ucapan itu, karena dia nggak punya harta untuk diinfakkan, tapi dia tidak putus asa, dia berinfaknya dengan ucapan maaf. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat pemaafan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq terhadap kerabatnya yang bernama Mistah. Jadi kerabatnya bernama Mistah itu, kerabat ini adalah seringkali diberi santunan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi ketika terjadi hadisul ifki, fitnah kedustaan yang dialami oleh anaknya Abu Bakar atau istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, Mistah ini ikut menyebarkan. Maka Abu Bakar kemudian marah dan memutuskan santunan kepada kerabatnya tersebut. Kemudian ditegur dan kemudian Abu Bakar memaafkan. Kemudian yang ketiga, ya, ada kisah yang sangat luar biasa tentang orang yang memaafkan. Kisahnya terjadi dikisahkan dalam hadis bahwa nanti pada hari kiamat itu ada dua orang sedang berselisih. Satu orang dizolimi, satu lagi orang yang mendolimi. Maka orang yang mendolimi ini, ya orang yang dizolimi ini kemudian berkata kepada Allah, ya Allah, orang itu telah mendolimi saya, maka ambillah kebaikan orang itu, untuk diberikan kepada saya. Maka kemudian dibalas, bagaimana orang itu bisa memberikan kebaikan kepadamu? Padahal orang itu sudah tidak memiliki kebaikan lagi, kebaikannya sudah habis, nggak bisa lagi kebaikannya diberikan kepadamu untuk membalas kedoliman itu. Maka kemudian
Kalau begitu, keburukan saya berikan kepada dia ya Allah, karena dia telah mendolimi saya. Maka kemudian orang ini tertunduk. Kemudian setelah itu orang ini menengadahkan mukanya, dan di mukanya itu kemudian dia melihat istana yang sangat besar. Maka kemudian dia bertanya, ya Allah, istana sebesar, semewah ini untuk siapa ya Allah? Kata Allah, ini untuk orang yang mampu membayar harganya. Siapa yang bisa membayar harga untuk mendapatkan istana seperti ini? Maka disebutkan, kamu bisa melakukannya. Dengan cara apa ya Allah? Dengan cara memaafkan. Jadi dengan memaafkan, itu kita juga akan dapat balasan istana yang besar besok pada hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini berkaitan dengan kata al-afuwu. Intinya adalah bahwa Allah itu Maha Pemaaf, maka banyak-banyaklah kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadilah kita pribadi yang pemaaf, memaafkan atas kesalahan-kesalahan orang lain. Karena perbuatan memaafkan orang lain itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak fadilah-fadilah yang akan kita peroleh karena kita memaafkan orang lain. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Akhirul kalam, alafu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.